Martial Universe. Bab 74. Judul, Pembantaian Benteng Naga Hitam. Keesokan harinya, saat langit masih gelap, banyak orang berkumpul di Steelwood Manor. Orang-orang itu berpakaian serba hitam dari kepala hingga kaki, bahkan tapak kuda pun diselubungi oleh beberapa lapis kain. Semua orang bekerja dalam keheningan yang menyeramkan, sementara hawa membunuh sedingin es menggantung di udara. Lin Sentian menatap para prajurit yang telah berkumpul. Sorot dingin melintas di matanya. Tanpa kata-kata, dia melambaikan tangan, memberi sinyal pada seluruh pasukan. Kemudian, Lin Sentian, Lin Xiao, dan Lin Mang memimpin pasukan keluar dari kastel seperti ombak berwarna hitam. Di atas dinding kastel, Lin Dong berdiri sambil memandang pasukan keluarga Lin. Mereka menghilang cepat ditelan kegelapan pagi, lantas pemuda itu menghela napas pelan. Ini pertama kalinya dia melihat keluarga Lin mengerahkan pasukan besar. Mudah membayangkan ekspresi terkejut para fraksi di sekitar sana setelah mereka mendengar berita pemusnahan benteng naga hitam. Tampaknya Lin Sentian dan kelompoknya berencana untuk tidak lagi menahan diri seperti sebelumnya. Langit semakin terang. Matahari melewati garis cakrawala dan memancarkan sinar hangatnya di daratan luas dan laut yang tak terbatas. Tidak banyak anggota generasi muda keluarga Lin yang berkumpul di atas tembok kastel. Lin Dong duduk di atas balok batu sambil berbincang dengan King Tan, Lin Xia, dan yang lainnya. Saat mereka mengobrol, Lin Dong menyadari jika Lin Xia dan lainnya terus memandang ke kejauhan dengan tidak tenang. Mata mereka memancarkan sedikit sorot khawatir dan prihatin. Hehe, jangan khawatir. Meski benteng naga hitam kuat, kali ini keluarga Lin kita telah mengumpulkan seluruh pasukan dan berangkat dengan kekuatan penuh. Kakek pun berpartisipasi secara pribadi. Ini adalah akhir dari benteng naga hitam. Lin Dong menenangkan mereka sambil tersenyum. Mendengarnya, ekspresi Lin Xia dan yang lain berubah sedikit cerah. Lin Hong dan aku harusnya bisa naik ke tingkat Earthly Yuan 2 bulan lagi. Meski kami tidak bisa menyamaimu, pada saat itu kami akan bisa membantumu, ujar Lin Xia lembut. Gadis itu menyingkirkan beberapa helai rambut hitam dari dahinya. Lin Dong tersenyum sebagai jawaban. Dengan adanya tambang batu yang Yuan, jumlah sumber daya yang bisa Lin Xia, Lin Hong, dan kawan-kawan dapatkan bisa jauh lebih banyak dari sebelumnya. Malah, mereka bisa mendapatkan pil yang Yuan sekarang. Dulu, hal seperti itu hanya mimpi belaka. Namun, ketika kini mereka diberkahi dengan banyak sumber daya, kecepatan latihan mereka pun bertambah cepat. Mereka kembali. Lin Dong melompat turun dari balok batu. Saat pemuda itu menyuruh orang-orang di sekitarnya untuk istirahat, jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Lin Dong merasa sedikit gembira, sehingga dia mengangkat kepala untuk menatap ke kejauhan. Di ujung jarak pandangnya, suara derap langkah terdengar pelan. Lin Xia dan lainnya pun merasa gembira, lantas cepat-cepat berdiri. Sudah diduga, sekelompok pasukan besar terlihat di mata mereka. Akhirnya, diiringi suara tapak kuda yang menggelegar, kelompok itu bagai arus kuat yang masuk melalui gerbang kastel yang terbuka. Setelah pasukan itu masuk ke dalam Steelwood Manor, aroma darah pun tercium samar dari tubuh mereka. Terlihat jelas jika mereka baru saja menjalani pertarungan berdarah. Melihat mereka pulang dengan kejayaan, sorakan yang memekakkan telinga terdengar di dalam kastel. Ayah, apa masalahnya sudah selesai? Lin Dong melompat turun dari tembok kastel dan bertanya pada Lin Xiao dengan suara pelan. Pemuda itu dapat melihat jejak warna merah gelap di baju Lin Xiao. Ya, mulai sekarang, benteng naga hitam sudah tidak ada lagi di dunia ini. Lin Xiao memasang ekspresi sangat gembira, tersenyum lebar. Pria itu menepuk bahu Lin Dong sebelum menarik kain hitam pada salah satu gerobak di belakangnya. Kain hitam itu menyimpan barang di dalamnya, berupa emas dan barang lainnya. Ini diambil dari benteng naga hitam. Para perampok itu memiliki koleksi yang cukup banyak. Kalau ada yang kau suka, ambil saja, ujar Lin Xiao. Pandangan Lin Dong melihat ke arah gerobak dengan penasaran. Tangannya menyibak beberapa benda. Emas, perak, dan batu berharga tidak menarik minatnya. Karena itu tatapannya hanya berhenti pada benda yang tampak ganjil atau aneh. Setelah mencari di antara tumpukan itu selama setengah hari, Lin Dong belum menemukan benda yang menarik. Saat dia sudah tidak tahan dan berpikir akan menyerah, sepotong logam hitam seukuran setengah dari kepalanya terlihat oleh matanya.
Sepotong logam hitam itu tertutup debu, sehingga tidak terlihat mencolok. Hanya saja, ketika Lindong melihatnya pertama kali, dia bisa merasakan getaran kecil dari mental energi satu di dalam kepalanya. Hehehe, kau punya mata yang jeli. Ini adalah serpihan Yuan metal misterius. Benda itu memiliki efek yang cukup bagus untuk menghilangkan Yuan power. Jika sedikit serpihan ini dicampur ke dalam senjata, bahkan praktisi ahli tingkat Heavenly Yuan pun tidak akan berani tertusuk oleh senjatanya secara langsung. Kalau tidak, dia akan langsung hancur menjadi ampas penuh darah. Lin Xiao terkekeh ketika melihat mata Lindong berhenti pada sepotong logam hitam tersebut. Tentu saja, yang lebih spesial dari serpihan Yuan metal misterius ini adalah benda itu bisa membantu memperkuat dan mengarahkan mental energi. Oh begitu. Lindong akhirnya paham setelah mendengar penjelasan Lin Xiao. Jejak mental energi keluar perlahan dari kepalanya dan berputar di sekitar potongan logam hitam tersebut, sebelum tiba-tiba melayang sedikit ke atas. Melihatnya, mata Lindong berbinar. Pemuda itu mengulurkan tangan dan memegang potongan logam hitam tersebut. Dia tersenyum. Sekarang benda ini milikku. Tak lama setelah Lin Zentian dan yang lain kembali ke Steelwood Manor, berita akan pembantaian benteng naga hitam berjalan melewati macam-macam sumber sebelum tiba di telinga fraksi lain. Seperti yang Lindong duga, masalah ini menjadi perbincangan di masyarakat. Meski kekuatan benteng naga hitam tidak berada di deretan atas, dengan adanya dua praktisi ahli tingkat Heavenly Yuan, mereka dianggap sebagai salah satu fraksi terkuat. Hanya saja, tidak ada yang mengira jika dengan kekuatan setingkat itu, mereka masih mudah dibinasakan oleh keluarga Lin. Hal ini menyebabkan beberapa fraksi mulai kehilangan rasa benci yang mereka miliki sebelumnya. Kota Qingyang, keluarga Lei. Keluarga Lin, apa mereka sengaja memamerkan kekuatan mereka pada keluarga Lei? Di sebuah ruangan mewah, Lei Bao duduk di kursi pemimpin sambil memegang cawan teh, lantas menyeringai. Ayah, tampaknya Lin Zentian telah menyimpulkan jika keluarga Lei yang mendesak benteng naga hitam untuk menyerbu Steelwood Manor. Lei Pi mengernyit. Lalu kenapa kalau dia tahu? Apa yang bisa dia lakukan? Lei Bao menggeleng. Dalam sekejap, matanya berkilat lalu melanjutkan. Alasan mengapa keluarga Lin pergi ke kota Yan kali ini untuk menjual batu yang Yuan kan? Benar, di Steelwood Manor pasti terdapat tambang batu yang Yuan. Jika tidak, keluarga Lin tidak akan bisa memperoleh begitu banyak batu yang Yuan dalam waktu singkat. Gumam Lei Pi dengan suara pelan. Lei Bao mengangguk pelan. Sorot serakah dan jahat terpancar di matanya. Omong-omong ayah, menurut sumberku, alasan mengapa serangan benteng naga hitam ke Steelwood Manor gagal adalah karena Lindong telah naik ke tingkat Heavenly Yuan. Lei Pi sedikit ragu sebelum tiba-tiba melaporkan. Lindong, bocah 16 tahun dari keluarga Lin? Bagaimana mungkin? Mendengar laporan Lei Pi, Lei Bao sedikit linglung. Namun, tak lama kemudian, dia tanpa sadar bertanya dengan suara serak. Suaranya menjadi lebih tajam karena rasa terkejutnya. Menyaksikan itu, Lei Pi pun tertawa pahit. Dia tidak ingin percaya, tapi memang itulah kejadiannya. Wajah tua Lei Bao berkedut keras sebelum berubah jahat. Dengan suara rendah, dia berujar, Lei Pi, cari kesempatan untuk menyingkirkan bocah itu. Lalu keluarga Lin, mereka tidak akan bisa sombong terlalu lama. Ayah, apa kau akan naik tingkat sebentar lagi? Mendengarnya, Lei Pi awalnya terkejut. Walaupun setelah itu ekspresi gembira muncul di wajahnya. Di hari aku berhasil naik tingkat, kota Qingyang ini akan menjadi daerah kekuasaan keluarga Lei. Senyum culas Lei Bao berubah semakin menyeramkan ketika melihat ke arah Steelwood Manor. Dia menggerutu marah sambil mengeratkan gigi. Lin Zentian, aku ingin seluruh keluarga Lin milikmu menjadi sekelompok anjing liar gelandangan.